Suami itu sedikit bicara, kalau ibu-ibu biasanya senang ngomong, ya kan ya. Makanya yang paling banyak ngegosip biasanya siapa? Ibu-ibu. Ya karena punya fitrahnya, tapi kan bukan gosip ya. Senang dakwah kalau dialihkan kepada dakwah. Suami apa? Bertanggung jawab, punya posisi apa? Untuk mengurus keluarga, ya, untuk mendidik keluarga. Nafkah bukan hanya harta. Ya, nafkah itu juga ilmu. Bagaimana nanti Allah akan bertanya kepada kita para suami, bagaimana cara kita mendidik istri kita, bagaimana cara kita mengurus istri kita, itu ditanyakan oleh Allah di yaumil qiyamah. Makanya kenapa tadi dalam surat An-Nisa Allah bilang ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Nah, pasti yang namanya pemimpin pasti dimintai pertanggungjawaban. Harta yang masuk ke dalam rumah tangga, pintu gerbangnya suami, ya, suami itu memberikan harta yang halal atau yang haram. Pintu gerbang ilmu suami, di mana anak-anaknya, di mana istri-istrinya bertanya hukum-hukum Islam, ditanya bagaimana kisahnya Rasul, ditanya bagaimana kisahnya para nabi. Itu gerbang pintunya suami. Lalu kemudian suami akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu memperhatikan istri dan anakmu kelak, ya, akan menjadi seperti apa? Itu nanti ditanya oleh Allah. Jadi pernikahan itu disebut di dalam Al-Qur'an sebagai mitsakun ghalizah, perjanjian yang berat. Karena tadi pertanyaan nanti yang ditanya sama Allah itu sangat berat. Istri juga ditanya bagaimana menjadi madrasatul ula tadi, gimana mendidik anak-anaknya. Nah, bisa contoh nanti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu pintar sekali ngurus anak-anaknya. Karena anak-anaknya Sayyidah Khadijah itu sampai balik, ada yang sampai dewasa, sampai menikah. Khadijah punya anak namanya Ruqayyah. Oh ya, Ruqayyah. Ruqayyah itu putrinya Khadijah. Itu Khadijah sendiri yang menghantarkan pernikahan putrinya yang kedua. Karena Ruqayyah itu, Bapak Ibu, itu punya mertua. Ini mungkin belum pada banyak yang tahu. Mertuanya namanya Abu Lahab. Jadi sebetulnya Rasul dan Abu Lahab itu antara besanan, ya. Ya, besanan, ya, dengan Rasulullah. Abu Lahab itu punya anak namanya Utbah. Utbah bin Abu Lahab. Anak pertamanya Abu Lahab. Abu Lahab itu kaya. Sampai sekarang, nanti kalau mudah-mudahan bisa umroh bareng, ya. Di Mekah itu tanahnya masih ada sampai sekarang. Saya pernah tanya sama salah satu ustadz yang tinggal di sana. Ini hartanya Abu Lahab? Iya. Luas banget, hektar-hektar tanahnya. Sampai sekarang ada tanahnya Abu Lahab. Sama kayak Sayyidina Utsman masih punya sampai hari ini, perkebunan kurmanya masih ada. Abu Lahab punya dua putra, satu Utbah, dua Utaibah. Utaibah bin Abu Lahab. Nah, dua-duanya itu nikah besanan dengan Rasulullah dan Khadijah, ya kan? Baru tahu. Nah, karena Abu Lahab tahu pergerakan Rasul, benci banget sama Muhammad ini, maka salah satu cara propagandanya adalah dengan apa? Dengan menceraikan dua putrinya. Karena Utbah menikah dengan Ruqayyah, Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum. Jadi dua putri Nabi nikah sama orang yang paling dibenci sampai diabadikan dalam Al-Quran, Abu Lahab. Salah satu caranya itu. Ternyata apa? Semuanya itu sia-sia. Abu Lahab berharap sama istrinya Ummu Jamil, kalau kita ceraikan dengan Muhammad ini, anak-anak kita, dia akan malu. Apa? Status janda tadi yang saya bilang. Dari zaman jahiliyah itu udah negatif. Tapi janda itu tergantung. Kalau dia mulia, jadilah Khadijah, jadilah Ruqayyah, jadilah Ummu Kulsum, ya. Tapi ternyata salah besar. Kenapa? Karena Utsman bin Affan, ya, hartawan, kaya, punya gelar bangsawan, karena jalurnya itu sangat tinggi, salah satu sangat tinggi itu Utsman bin Affan. Ya, keluarga besar dari Umayyah, ya, yang nanti kelak jadi kekhilafan Umayyah di masa yang akan datang. Menikah dengan Ruqayyah. Ya, jadi yang dianggap bisa menghinakan, merendahkan, ternyata Allah balas dengan
kemuliaan. Ruqayyah menikah dengan Utsman. Dan nanti setelah itu Utsman menikah lagi dengan Ummu Kulsum karena gelar satu-satunya dari para sahabat yang mendapat Zunnurain, ya, dua cahaya. Satu-satunya hanya Utsman bin Affan. Ya, karena dua putri Nabi dinikahi langsung oleh Utsman bin Affan. Itu, ya. Jadi keberkahan itu yang kita cari. Visi itu yang kita harapkan, dan visi kita apa? Surga. Kalau sudah visinya ke surga, maka yang harus kita lakukan mulai hari ini adalah berubah, ya. Merubah apa? Berubah cara pandang kita terhadap pernikahan. Pernikahan ini adalah pusat kebaikan. Pernikahan itu bukan beban, pernikahan itu bukan masalah. Pernikahan adalah pintu gerbang kita lebih dekat dengan Allah. Satu, membuka visi yang sama. Yang kedua, tidak boleh ada pelanggaran syariat dalam rumah tangga. Ketaatan itu adalah bentuk ketundukan kita kepada syariat Allah. Istri taat pada suami, suami taat pada Allah. Nanti yang menurunkan cinta itu siapa? Allah. Jawabannya di surat Al-Fat ayat keempat, ya. Allah berfirman, nanti Allah yang akan menurunkan sakinah, ya, kepada siapa? Kepada mukmin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah nanti yang menurunkan cinta kepada suami, menurunkan cinta pada istri, sehingga suami istri itu hari-harinya dipenuhi dengan cinta. Jadi yang ngasih cinta itu bukan manusia. Saya pernah dinasihati sama guru saya, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Hakim Abdurrahman. Beliau menyampaikan, kamu nanti kalau sudah menikah, setelah 5 tahun pernikahan, kamu sendiri yang harus menciptakan kebahagiaan. Paham gak maksudnya? Maksudnya apa? Kebahagiaan itu kita yang ciptakan, bukan lagi datang gitu ya. Tapi kita yang harus membuat, khususnya suami. Kenapa? Nanti diuji, istriku kok makin hari makin mengerut, sudah tidak secantik dulu lagi. Itu akan menghiasi kepala suami. Makanya banyak banget mitos, ya, atau apa ya namanya, adat suami itu punya masa pubertas kedua usia 40 tahun itu. Usia 40 tahun. Jadi ngerasa kayak muda lagi gitu. Nah, itu ternyata dijawab dengan konsep Rasulullah. Cinta yang datang daripada Allah, kemudian kita sambungkan dengan ketaatan kita kepada Allah, nanti Allah yang ngasih cinta kepada kita. Itu yang kemudian membuat Rasulullah tidak pernah berhenti mencintai Khadijah. Nggak pernah berhenti. Hatta sudah diganti 12 istri, ya. Diganti 12 istri, ya. Istri-istri Nabi jadi lebih banyak, tapi nggak ada yang menggantikan Khadijah dalam hati Rasulullah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu berat. Kenapa Khadijah lagi? Kenapa Khadijah lagi? Bukankah engkau telah digantikan, ya, kata Aisyah, dengan istrimu yang lebih banyak, yang lebih cantik? Rasulullah langsung merah wajahnya. Tidak ada orang yang bisa menggantikan Khadijah dalam hatiku, ya. Dia adalah wanita yang membantuku ketika seluruh orang-orang memusuhiku. Dia orang yang mengeluarkan hartanya dikala orang-orang menutup pintu hartanya di jalan Allah. Dialah yang kemudian mencintaiku sepenuh hati dan memberikan aku keturunan. Itu kata Rasulullah. Langsung diam. Makanya kata Rasulullah, aku hanya ingin menyambung silaturahim dengan kerabat Khadijah karena rasa cintaku kepada Khadijah. Siapa yang ngasih cinta kepada Rasulullah? Allah. Kalau kita hari ini melupakan Allah, melupakan syariat Allah, maka jangan heran cinta itu dijauhkan dari kita. Ya, Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, ingat, yang pertama tadi apa? Barokah yang kita harapkan dari pernikahan. Kedua, visi yang sama, ya, yang ditanamkan di dalam keluarga kita. Dan yang ketiga, meminimalisir, bahkan kalau bisa sama-sama dalam ketaatan kepada syariat Allah. Karena itu kuncinya. Kunci dari pernikahan itu ketaatan pada syariat. Semakin banyak pelanggaran syariat di dalam rumah tangga, semakin sempit rumah tangga itu, semakin tidak barokah keluarga itu. Tapi semakin banyak, ya, syariat yang kita taati, harta yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan itu kita rasakan cukup, ya, maka Allah akan tambah lagi itu. Ziyadatul khair namanya. Ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan. Sedikit rasanya banyak,
lebih kita syukuri ya. Dan jadi konsepnya itu bukan karena kepada suami, nah, tapi kepada pasangan, bukan hanya kepada orang yang kita sayang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi itu rumusnya untuk rumah tangga kita awet. Sisanya kita berdoa kepada Allah. Sisanya kita serahkan kepada Allah.